Sahabat-sahabat Vincentian yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan lebih dalam lagi bahwa kalau kita melihat anak-anak kecil, tanda kutip, anak-anak kecil mengarah kepada mereka yang suka mungkin berbuat sesuatu yang menyulitkan kita. Anak-anak kecil itu juga kadang memulai sifat rewel. Dia kurang berpengetahuan, kurang didikan. Maka di sanalah kita menghadapi orang-orang miskin. Nah, salah satu kutipan Vincentius yang sangat berharga yang perlu kita dalami adalah di dalam melayani orang miskin, kita ini melayani Yesus Kristus. Sungguh luar biasa ini. Ketika kita melayani Kristus, justru di sanalah kita berjumpa dengan pribadi yang miskin. Maka juga dalam bacaan Injil hari ini, ketika kita melayani anak-anak kecil, justru mereka ini empunya kerajaan surga. Dialah pribadi-pribadi yang sungguh harus mendorong kita supaya kita menjadi pembina, pembimbing, juga menghantar mereka kepada kerajaan Tuhan. Maka kita tidak boleh menghalang-halanginya. Maka apa yang perlu kita harus perhatikan dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan, sahabat Vincentian? Yang pertama adalah kita perlu memiliki tanggung jawab dalam diri kita. Apa tanggung jawab dalam pelayanan kita? Yakni membimbing anak-anak yang tadi rewel, susah, sulit. Mungkin soal keuangan bisa jadi. Ada orang yang keuangannya diberi uang selalu aja habis. Diberi tanggung jawab pekerjaan selalu aja dia murung, nggak pernah berupaya. Inilah sebenarnya anak-anak kecil, orang-orang yang memang perlu kita dampingi, perlu kita bina supaya mereka memiliki kedewasaan. Tanggung jawab kita adalah membawa mereka kepada tingkat kehidupan yang lebih baik, yang dewasa, yang matang. Maka kita perlu mendampingi orang-orang yang masih anak-anak. Sesuai yang terkasih, apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita? Karena kita berjumpa dengan anak-anak kecil yang masih mungkin perlu pembinaan, perlu bimbingan. Mereka butuh pengetahuan. Perlu orang-orang yang mampu menciptakan mereka ini akhirnya punya pengaruh. Maka kok betapa pentingnya komunitas itu. Jadi yang pertama, jangan lupa bahwa kita perlu memiliki komunitas yang akhirnya atmosfernya itu membimbing, membina. Bukan memarahi, bukan lalu kemudian membuat hukum aturan yang ketat, kaku, sehingga anak itu tidak berkembang, malah menyulitkan kehidupan kita. Justru di sanalah kita, saudara-saudariku, sahabat Vincentian, kita perlu memiliki komunitas yang punya hawa, atmosfer yang baik, yang kondusif, sehingga ketika anak ini dilatih, dibina, mereka talentanya bertumbuh, kemampuannya berkembang. Yang kedua adalah kita perlu juga menyadari bahwa hidup kita ini dipakai oleh Tuhan. Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Maka jangan pernah menghalang-halangi kebaikan yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Atau mungkin seringkali kita menutup ya diri, kebaikan Tuhan itu mengalir hanya untuk diri kita. Kita tidak perlu menjadi penghalang bagi mereka. Justru kita ini adalah pribadi yang menghantar mereka. Bertemu dengan kita, anak-anak kecil ini menjadi dewasa. Bertemu dengan orang-orang yang tadi kesulitan keuangan, mereka itu akhirnya bisa mengelola keuangan itu dengan baik. Bertemu dengan orang yang mengeluh dengan kita dampingi, kita beri motivasi, kita sungguh-sungguh pada akhirnya membantu mereka untuk bisa bersyukur dan memiliki hati yang baik untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi yang kedua ini penting, kita perlu mengalirkan rahmat Tuhan. Jangan sampai rahmat itu berhenti pada diri kita. Tugas kita adalah membuka penghalang supaya aliran rahmat Tuhan itu
sungguh-sungguh deras melimpah kepada anak-anak kecil ini. Mereka bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Dan yang ketiga yang saya kira penting bagi kita adalah bagaimana Yesus tadi memeluk, lalu meletakkan tangan dan memberkati mereka. Ini bahasa yang sangat populer di mana sungguh-sungguh punya afeksi ya, punya perasaan, punya kepekaan. Jadi kedekatan itu perlu kita harus maknai sebagai pribadi yang juga punya perasaan. Maka kita perlu belajar untuk berempati, belajar untuk menghargai, belajar untuk juga memiliki hati yang baik. Mendekati, memeluk, ya, meletakkan tangan, memberkati, itu bahasa-bahasa di mana kita sungguh-sungguh harus dekat dengan mereka. Itulah hal sederhana supaya kita sungguh-sungguh memunculkan pribadi yang baik di dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita diundang supaya kita menjadi teman bagi saudara-saudari kita yang masih sulit. Ingat, kalau kita mengalami kesulitan, di sanalah Tuhan menaruh harapan kepada kita untuk membimbing mereka. Tuhan memberkati. Amin. Aku diutus